mulai dari suatu pengertian atau definisi. Yang pertama adalah sistem. Sistem adalah tempat berlangsungnya reaksi termodinamika, baik itu reaksi yang berjalan secara eksoterm ataupun endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi pelepasan energi panas atau kalor yang berasal dari sistem ke lingkungan. Sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi penyerapan energi panas atau kalor yang berasal dari lingkungan ke sistem. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem dan mempengaruhi sistem. Nah, di samping kanan terdapat gambar yang dimana terdapat tabung reaksi yang berisi larutan NaOH dan HCl. Nah, yang disebut sistem di sini adalah larutan NaOH dan HCl. Sedangkan yang disebut sebagai lingkungan adalah tabung reaksi dan suhu udara yang berada di sekitar tabung reaksi. Oke, kita lanjut ke pengertian kalor yang bersimbol Q. Adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor dalam satuan internasional dinyatakan dengan satuan Joule atau kalori. Kemudian ada energi dalam yang bersimbol U. Adalah total energi yang dikandung dalam sebuah sistem dengan mengecualikan energi kinetik atau EK, pergerakan sistem sebagai satu kesatuan, dan energi potensial atau EP, sistem akibat gaya-gaya dari luar. Maka dapat disimpulkan bahwa energi dalam adalah total dari energi kinetik dan energi potensial. Lalu ada definisi kerja yang bersimbol W. Adalah energi yang dipindahkan sistem ke tempat lain yang menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem. Lalu ada hukum ke-0 termodinamika yang berbunyi jika dua buah sistem mempunyai kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka ketiga benda tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Nah, di sini ada contoh, ada benda A. Si benda A ini memiliki suhu yang sama dengan benda B, dan benda B memiliki suhu yang sama dengan benda C. Maka benda A memiliki suhu yang sama juga dengan benda C, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga benda ini A, B, C memiliki suhu yang sama, yang kondisi ini disebut dengan kesetimbangan termal. Lalu ada hukum ke-1 termodinamika yang berbunyi dalam sebuah sistem tertutup, perubahan energi dalam sistem tersebut akan sama dengan banyaknya kalori yang masuk ke dalam sistem dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Perumusannya adalah sebagai berikut. Q sama dengan delta U plus W, di mana Q ini merupakan kalor, satuannya adalah Joule. Kemudian delta U merupakan perubahan energi dalam, satuan Joule. Kemudian W ini adalah usaha atau kerja, satuannya Joule. Q ini bernilai positif apabila sistem menerima kalor dan bernilai negatif apabila sistem melepaskan kalor. Sedangkan nilai delta U ini bernilai positif jika energi dalam ini naik. Kemudian bernilai negatif jika nilai energi dalam adalah turun. Kemudian suatu usaha bernilai positif jika sistem melakukan usaha, kemudian bernilai negatif jika sistem menerima usaha. Lalu ada proses-proses dalam termodinamika 1. Ada proses isotermal, yaitu di mana tidak terjadinya perubahan suhu, maka dikatakan suhunya tetap. Kemudian ada isokorik, yaitu tidak terjadi perubahan volume sehingga nilai volume tetap. Kemudian ada isobarik, di mana tidak terjadi perubahan tekanan, maka dikatakan tekanan tersebut tetap. Kemudian ada proses adiabatik, di mana tidak terjadi perubahan kalor, tidak terjadi nilai perubahan kalor, maka nilai kalornya tetap. Lalu ada hukum kedua termodinamika, di mana yang berbunyi
Kalor mengalir secara spontan atau alamiah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Lalu ada pernyataan lain yang menerangkan bahwa adalah mustahil bagi sistem manapun untuk mengalami sebuah proses di mana sistem menyerap panas dari reservoir pada suhu tunggal dan mengubah panas seluruhnya menjadi kerja mekanik dengan sistem berakhir pada keadaan yang sama seperti keadaan awalnya. Nah, di dalam hukum kedua termodinamika ini terdapat dua formulasi. Yang pertama ada formulasi Kelvin-Planck yang berbunyi tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu sumber pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Kemudian ada formulasi Clausius yang berbunyi tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata memindahkan energi panas dari suatu benda dingin ke benda panas. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.